Hi, let's talk about this. Gue tuh kepikiran ya, banyak banget pertanyaan-pertanyaan atau komentar yang dilontarinnya itu cuma ke perempuan-perempuan. Misalnya kayak, kok gendut banget sih, gak pantas tahu. Kok kurus sih, jelek. Atau, kok gak bisa make up, kamu kan perempuan. Kok make upan terus sih, genit. Ya, dan banyak hal lainnya yang semacam itu juga. Dan gak jarang itu muncul dan nimbulin insecurities. Gue suatu hari itu pernah dapat pertanyaan kayak gini. Karena gue SMA dan sebenarnya ini pertanyaan wajar ya. Kamu mau jurusan apa? Dan gue bilang gue mau jurusan teknik. Tapi yang mereka bilang adalah, gak usah deh, jangan teknik, kamu kan perempuan, gak bagus, gitu. Gue tuh bingung ke depannya gue gimana ya, gue pilih apa ya gitu. Pilihan A resikonya gede, pilihan B juga gak ada bedanya gitu, sama aja. Akhirnya ya gue pertimbangin banyak hal, dari mulai plan A, plan B, plan C. Ya seenggaknya kalau plan A gagal ada plan B, plan B gagal ada plan C. Tapi sampai detik kalau misalkan plan Z gagal, gue harus bikin plan sebanyak apa gitu untuk meyakinin diri gue kalau gue bisa. Ternyata setelah gue pikir-pikir lagi, inti permasalahan ini adalah perempuan dan kodratnya. Sebenarnya kodrat perempuan itu cuma haid, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Kalau kata Mbak Najwa Shihab, kerap kali kita ditanya, bekerja atau jadi ibu rumah tangga? Seolah-olah memilih salah satu akan mengorbankan yang lainnya. Pilihan bekerja akan dilihat sebagai pilihan yang melawan kodrat. Sementara pilihan menjadi ibu rumah tangga akan membuat perempuan dinilai mengorbankan bakat. Menurut gue, ini semua ada hubungannya sama ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender itu sebenarnya bisa terjadi pada laki-laki maupun pada perempuan. Cuma kali ini gue membahas isu tentang perempuan dulu. Pertama karena gue perempuan, dan gue merasa kalau di Indonesia ini lebih kentara permasalahan ketidaksetaraan gendernya pada perempuan. Tapi gue mau bahas mulai dari waktu kita masih kecil. Dari kecil itu kita udah mulai ada sosialisasi gender. Dan sosialisasi gender ini merupakan salah satu faktor adanya double standard atau standar ganda. Standar ganda merupakan bahasan gender mengenai adanya perbedaan penilaian atau perlakuan yang diberikan kepada dua individu hanya berdasarkan jenis kelamin mereka semata. Kalau dari tulisan Amy S. Wharton, ada 3 pendekatan untuk menjelaskan sosialisasi gender. Yang pertama yaitu ada social learning, yang kedua ada cognitive development, dan yang ketiga ada identification. Social learning itu adalah ketika kita berkaca kepada perilaku orang lain atau reaksi orang lain terhadap gender yang kita miliki. Sebagai contoh, misalnya tuh anak laki-laki yang lagi main sepeda, terus dia jatuh gitu, dia sakit, dia nangis. Pasti orang tuanya itu kayak, udah kamu kan laki-laki, gak boleh nangis, harus kuat gitu. Tapi sedangkan anak perempuan yang jatuh, sakit, nangis, pasti dipeluk ibunya gitu. Dianggap kalau ya perempuan emang lebih sensitif dan itu diwajarkan oleh masyarakat gitu. Yang kedua yaitu ada cognitive development. Cognitive development itu dimana kita mencari-cari apa yang sebenarnya pantas buat gender yang kita miliki. Sebagai contoh, anak laki-laki yang mengikuti atau meniru ayahnya, atau anak perempuan yang meniru ibunya gitu. Terakhir ada identification. Identification itu dimana kita menganggap apa yang selama ini kita yakini adalah suatu fakta. Sebagai contoh, laki-laki yang sangat menjauhi feminin karena dianggap kalau faktanya itu memang laki-laki itu tidak boleh bersifat feminin, atau perempuan yang menjauhi maskulin gitu. Didengar dari contoh-contohnya aja udah mulai ada tuh ketidaksetaraan gendernya. Tapi kesetaraan gender itu apa sih? Kesetaraan gender atau yang biasa kita kenal sebagai keadilan gender adalah suatu pandangan di mana semua orang itu harus mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Ada juga nih yang namanya emansipasi wanita. Emansipasi wanita adalah proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi setiap wanita untuk dapat berkembang dan maju di segala bidang dalam kehidupan bermasyarakat. Emansipasi wanita itu bertujuan untuk
menuntut persamaan hak-hak kaum wanita terhadap hak-hak kaum pria agar para wanita dapat memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja, belajar, dan berkarya sesuai dengan kemampuannya selayaknya para pria. Sudah ditetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh utama gender, yang mengartikan bahwa kita itu sebenarnya udah dikenalin sama kesetaraan gender mulai dari tahun 2000-an. Ada juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 48, Undang-undang dikatakan wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Pasal 60 ayat 1 menyatakan setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Apa perbedaan gender itu menutup kemungkinan seorang manusia untuk dapat berkembang? Kemampuan itu kan didasari oleh dedikasi, ketekunan, kerajinan. Bukan semata-mata gendernya laki-laki berarti dianggap memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan gender lainnya. Emang sih, dengan adanya stigma perempuan dan kodratnya ini membuat kita sebagai perempuan harus 2 kali lebih keras usahanya. Tapi kita boleh kok pilih apapun yang kita mau untuk dalamin. Sekarang ini udah mulai banyak perempuan-perempuan yang berkecimpung di dunia laki-laki. Tapi seandainya belum ada pun, apa salahnya untuk jadi yang pertama? Kenapa kita nggak bisa jadi Marie Curie, perempuan pertama pemenang penghargaan Nobel? Atau Madame C.J. Walker, perempuan pertama yang menjadi jutawan? Dan Junko Tabei, perempuan pertama yang mendaki Gunung Everest. Once the impossible become possible, it means anyone can do it. Maya Gabeira. Tetap sih kita harus mempertimbangkan keadaan sekitar kita juga, karena pada kenyataannya masyarakat Indonesia ini belum menerapkan kesetaraan gender secara merata. Kalau dibilang di perkotaan itu sudah tidak mengelasduakan perempuan karena para perempuan ini udah mulai berkecimpung di dunia laki-laki gitu ya. Tapi ternyata masih ada sexual harassment, masih ada catcalling, atau ada juga stereotype terhadap perempuan gitu kan. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Hasil penelitian dari Veronika V. Kostenko, Pavel A. Kuzmushev, dan Edward D. Ponarin pada tahun 2015 melaporkan bahwa hanya sebagian kecil dari populasi manusia yang mendukung kesetaraan gender, yaitu sebanyak 17%. Sebagian dari mereka mendukung adanya demokrasi, tapi tidak untuk kesetaraan gender. Laporan The Global Gender Gap Index 2020 yang dirilis oleh World Economic Forum mengungkapkan bahwa Indonesia itu berada di peringkat 85 dari 153 negara dengan skor 0,7. Angka tersebut tidak mengalami perubahan sejak tahun 2018. Kenapa sih bisa ada ketidaksetaraan gender? Oke, sosialisasi gender dari kita masih kecil. Tapi ada lagi. Yang pertama, yaitu adanya marginalisasi terhadap perempuan. Marginalisasi berarti menempatkan atau menggeser perempuan ke pinggiran. Perempuan itu dicitrakan lemah, kurang atau tidak rasional, kurang atau tidak berani sehingga tidak mampu atau tidak pantas memimpin. Perempuan itu selalu dinomorduakan setiap ada kesempatan untuk memimpin. Pandangan-pandangannya atau pendapat-pendapatnya itu kurang atau tidak didengar. Yang kedua, yaitu ada stereotip masyarakat terhadap perempuan. Stereotip ini berarti pembakuan, diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan itu dianggap sudah memiliki sifat yang sepantasnya dan tidak dapat lagi diukur oleh kodrat yang telah ada. Sebagai contoh, urusan rumah tangga yang harus dilakukan oleh perempuan, sedangkan laki-laki dianggap tidak pantas untuk melakukan urusan rumah tangga. Yang terakhir, yaitu ada subordinasi terhadap perempuan. Subordinasi terhadap perempuan ini menempatkan perempuan dan karya-karyanya itu di bawah laki-laki, sehingga perempuan akan merasa sudah sewajarnya menjadi pembantu nomor 2, sosok bayangan, dan tidak dapat memperlihatkan kemampuannya sebagai pribadi. Sekali lagi, kita sebagai perempuan bisa kok melakukan apapun yang kita mau. Bukan berarti kita itu lebih hebat daripada laki-laki,
Tapi bukan berarti juga laki-laki itu lebih hebat daripada kita. Tapi kita bisa kok berjalan beriringan, bersamaan, berkembang bersama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.